Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you this morning? Fine. Good. Baiklah para siswa sekalian, pada pagi hari ini senang bertemu kembali dalam video pembelajaran kita in English lesson. Pembelajaran kita pada pagi hari ini akan membahas tentang rumus simple past tense. Simple past tense in English is the sentence structure which is explained about the activity or event which is doing in the past time. Simple past tense dalam definisinya dalam bahasa Indonesia yaitu suatu kegiatan ataupun peristiwa ataupun kegiatan yang telah dilakukan pada masa lampau. Waktunya sudah terjadi pada masa lampau. Waktu yang kita gunakan diantaranya ada yesterday, last day, last week, last year, 2 days ago, 5 days ago, dan lain-lain. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu tentang rumusan-rumusan simple past tense yang menggunakan formulation atau formulasi pattern yang kita bahas dalam bentuk positive form, negative form, and interrogative form. Let me start from the first is the positive form. Here we will start from the positive form. The pattern here using subject. Subject diantaranya itu adalah I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, selanjutnya subject ini kita tambahkan verb to. Verb to plus object plus adverb of time. Nah, kita buat ke dalam suatu contoh kalimat. Subjeknya I went to Bandung last week. I sebagai subjek, when bentuk verb to atau kata kerja kedua dari go, to Bandung sebagai objek, and last week sebagai adverb of time, keterangan waktu yang di masa lalu, last week. Kenapa digunakan last week? Karena ini adalah bentuk masa lalu yang sudah terjadi. I went to Bandung last week. Saya telah pergi ke Bandung minggu yang lalu. Nah, ini dalam bentuk formulasi atau pattern in positive form. Next, we comes to the negative form. Dalam bentuk negatif, here we use subject plus did not plus verb 1 plus object plus adverb of time. Nah, di sini ada perbedaan dalam bentuk negatif. Kalau subjeknya masih tetap sama menggunakan I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, di sini karena dia dalam bentuk negatif yang menandakan tidak, maka kita gunakan did not. Did not inilah yang menyatakan kalau ini merupakan suatu kalimat negatif yang artinya tidak. Nah, selanjutnya verb yang kita gunakan kembali ke verb 1, tidak lagi ke verb 2. Kenapa? Karena ini sudah ada did not dalam bentuk past atau masa lalunya. Maka yang tadinya when kembali bentuk go sebagai verb 1 atau kata kerja pertama. Next, ditambah atau plus object plus adverb of time. Nah, kalimat yang sama tadi di atas, I went to Bandung last week, kita jadikan I did not go to Bandung last week. Saya tidak pergi ke Bandung minggu yang lalu. Nah, ini dalam bentuk negatif. And interrogative dalam bentuk interrogatif atau kita sebut bentuk tanya atau kata tanya, kalimat tanya. Di sini kita dahulukan did terlebih dahulu sebagai kata tanya yang artinya apakah. Did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb of time. Jangan lupa diakhiri nanti menggunakan kata tanya atau tanda tanya sebagai bentuk interrogatif.
In example, did I go to Bandung last week? Did I go to Bandung last week? Apakah saya telah pergi ke Bandung minggu yang lalu? Nah, ini dalam bentuk sentence patterns atau structure atau rumus-rumus yang kita kenal dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh yang lain yang lebih banyak akan kita jabarkan dalam contoh-contoh yang sederhana, simple. For example, my sister and I visited our grandparents. Silakan pilih jawaban kata kerja kedua yang mana yang kita pilih. Apakah visit atau visited? Good. Yang kita gunakan adalah visited. Karena visited ini merupakan kata kerja kedua dari visit. Ini yang kita sebut dengan regular verb. Apa itu regular verb? Kata kerja beraturan. Apa ciri-ciri kata kerja beraturan? Yaitu menggunakan ed pada akhir kata kerjanya. My sister and I visited our grandparents last month. It was atau were fun. Manakah yang menjadi to be di sini? Maka kita gunakan was. Kenapa was? Karena pasangan subjeknya adalah it. Contoh number 5, there was atau there were, maka kita pilih there were karena bentuknya jamak atau plural. There were many beautiful flowers in their garden. We take or we took. Silakan pilih take atau took bentuk kata kerja keduanya. Nah, ini merupakan kata kerja kedua, maka kita pilih took. Took adalah bentuk kedua dari take. Verb yang kita gunakan di sini adalah irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Berbeda dengan yang tadi kata kerja beraturan berakhiran ed, namun yang ini kata kerja tidak beraturan. Take become took. So, beautiful flowers in the garden. We took beautiful yellow flowers. Another example, number 7, Sandra's cat looks at or look at. Manakah pilihan berikut ini? Nah, untuk past tense kita akan lihat di sini kata kerja keduanya. Maka sebagai kata kerja keduanya adalah Sandra's cat looked at the golden fish 30 minutes ago. Number 8, the monkey sleeps atau sleeps. Yes, good. Pilihan kata kerja kedua dari sleep adalah slept. Maka kita gunakan irregular verbnya adalah the monkey slept on the pillow yesterday. Number 9, example number 9, Mr. Albert doesn't or don't or didn't teach biology last Wednesday. Sesuai dengan rumus tadi dalam bentuk negatif, maka kita gunakan rumusnya did not atau boleh disingkat menjadi didn't. Maka jawaban di sini adalah Mr. Albert didn't teach biology last Wednesday, but he taught. Taught adalah bentuk kedua dari teaches atau mengajar. Bentuk keduanya taught. So, the complete sentence, Mr. Albert didn't teach biology last Wednesday, but he taught English. Number 10, Jessica. Nah, ini pilihan yang mana? Buys atau bought? Kalau buys, verb 1. Bought, verb 2. Masih ingatkah tadi? Kita akan gunakan rumus atau verbnya verb kedua dalam bentuk past tense. Jadi mana jawabannya? Yes, bought. Jessica bought a kilogram of apple last Friday. Number 11, we. Nah, di sini rumus yang kita gunakan adalah negatif. Masih ingatkah tadi? Seperti tadi menggunakan did not atau boleh kita persingkat menjadi didn't. We didn't play outside yesterday, but we. Nah, kata kerja kedua dari play adalah play it, but we play it in the living room. Number 12, Danny